Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Rahmat Danar Hadi, CPNS Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Latsar Angkatan 93. Pada kali ini, saya akan menyampaikan learning journal dari hasil pembelajaran agenda kedua yang dibawakan oleh Bapak Radite Teguh Handalani. Untuk bisa menjadi seorang PNS yang profesional, dibutuhkan penerapan nilai-nilai dasar PNS yang dibagi berdasarkan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas adalah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan kepada individu, organisasi, maupun institusi. Lalu yang berikutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap dari suatu masyarakat ataupun bangsa yang memiliki kesamaan wilayah, kebudayaan, cita-cita, dan juga tujuan. Etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Standar atau norma yang berlaku didasari pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Lalu, nilai terakhir yang wajib dimiliki oleh setiap PNS adalah nilai anti korupsi. Anti korupsi merupakan sikap atau perilaku yang menjauhi perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang yang berakibat pada kerugian keuangan negara. Lalu berikutnya adalah komitmen mutu. Sebagai seorang pelayan publik dan abdi negara, dibutuhkanlah suatu standarisasi mutu dalam bentuk pelayanan. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai dasar PNS, kita juga harus tahu nih contoh yang baik dan yang buruk dalam penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Bapak Raditya juga memberikan contoh yang baik dan juga yang salah dalam penerapan nilai-nilai dasar aneka. Pada nilai akuntabilitas, seorang PNS yang baik adalah PNS yang bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan oleh instansi maupun negaranya. Nah, contoh yang buruk adalah seorang PNS yang tidak bisa menjelaskan kepada publik terhadap kegiatan-kegiatan yang telah ia lakukan dengan menggunakan uang negara. Lalu yang berikutnya adalah contoh baik seorang PNS yang menerapkan nilai nasionalisme. Contoh baik seorang PNS yang menerapkan nilai nasionalisme itu adalah PNS yang percaya terhadap nilai-nilai dan ideologi Pancasila seperti ketuhanan dan kemanusiaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu contoh PNS yang buruk yang tidak menerapkan nilai nasionalisme adalah PNS yang membeda-bedakan seseorang berdasarkan suku, ras, dan juga agamanya. Lalu berikutnya adalah contoh PNS yang menerapkan etika publik secara baik, yaitu saat rapat, seorang PNS mengeluarkan pendapat-pendapatnya menggunakan kalimat-kalimat yang santun dan juga sopan, serta menyapa semua peserta rapat. Lalu contoh yang buruk dari seorang PNS yang tidak menerapkan etika publik itu adalah ketika seorang PNS ditanya oleh warga atau masyarakat, ia acuh dan menggunakan kata-kata kasar dalam menjawabnya. Lalu berikutnya adalah PNS yang menerapkan nilai komitmen mutu dengan baik, yaitu PNS yang memberikan ide-ide baru, memanfaatkan teknologi digital, dan juga bisa mengikuti perkembangan zaman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Untuk contoh buruknya, itu seperti PNS yang tidak mau untuk belajar dan mengikuti perkembangan zaman untuk menggunakan teknologi digital dalam melakukan kehidupan sehari-hari maupun pekerjaannya. Nah, nilai terakhir ada nilai anti korupsi. PNS yang baik adalah PNS yang tidak pernah menyelewengkan uang negaranya untuk kepentingan pribadi. Dan contoh buruknya itu biasa kita dengar di media-media nasional, yaitu seorang PNS atau pejabat publik yang melakukan korupsi dan merugikan uang negara untuk kepentingan pribadinya. Pesan saya selama diajar oleh Bapak Radite, itu Bapak Radite sangat mampu untuk menjelaskan secara simpel dan sederhana menggunakan contoh-contoh yang memang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, Bapak Radite menggunakan hasil komunikasi kita di grup WhatsApp untuk memberikan contoh yang baik dan yang buruk terhadap nilai-nilai dasar PNS. Nah, kemudian Bapak Radite juga mampu mengajarkan dengan suasana yang sangat cair. Jadi ketika dalam pembelajaran, suasana itu dibuat sangat fun
dan juga tidak ada sama sekali ketegangan. Jadi setiap orang itu bebas untuk bertanya, bebas untuk menjawab, bebas untuk berdiskusi, karena beliau itu berpesan tidak ada satupun orang yang salah. Karena menurut dia orang yang salah itu adalah orang yang belum tahu. Jadi ketika ia diberitahu, maka ia bisa menuju kebenaran. Dan satu lagi, Bapak Raditya juga mengajarkan kita untuk sukses tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan satu pesan dari Bapak Raditya, yaitu hasil tidak akan mengkhianati niat dan juga proses. Kalimat ini yang akan saya ingat untuk menjadikan saya sebagai seorang PNS yang profesional dan juga amanah. Terima kasih Bapak Raditya atas ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang telah diberikan kepada kami peserta Latsar 93 kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Raditya atas segala hal yang telah diberikan selama pembelajaran agenda kedua yang membahas tentang nilai-nilai dasar PNS. Sekian learning journal saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.